Kita lanjutkan ke bab berikutnya ya, tentang limit fungsi. Nah, ini udah kalian pelajari ya di kalkulus 1 ya, kalkulus diferensial ya, tentang limit fungsi. Nah, di sini diberikan fungsi f yang terdefinisi pada interval terbuka AB ini. Ya. Kecuali mungkin di titik C elemen dari interval terbuka AB ini ya. Nah, nilai fx ya, bila x itu ada di sekitaran C, itu gimana? Apakah fx ini dia nanti mendekati ke sesuatu ya, mendekati atau menuju ke bilangan tertentu ya. Apakah fx itu dia menuju ke bilangan tertentu bila x ada di sekitaran C ya. Nah, kita misalkan ya, misal ya, L elemen dari bilangan real. Nah, kita katakan bahwa ya, F ya, F menuju ke L bila X menuju ke C, atau kita tuliskan ya, fx ya, dengan tanda panah ke kanan ya, fx menuju ke L bila X menuju ke C. Atau kita juga bisa tuliskan limit fx itu sama dengan L untuk X yang mendekati ke C gitu. Nah, kita katakan f itu menuju ke X bila X menuju ke C itu ketika apa ya, dengan definisi ini ya yang ada di buku, kita pakai epsilon delta ya, itu ya. Nah, kita katakan F itu menuju ke X bila X menuju ke C bila untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X dikurangi C, ini kurang dari delta ya, maka mutlak fx dikurangi L ini kurang dari epsilon itu ya. Kita katakan f itu menuju ke L bila X menuju ke C itu ketika apa? Bila ini memenuhi ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Nah, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X dikurangi C, ini kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini adalah X menuju ke C ya. Perhatikan bahwa X itu menuju ke C, menuju, mendekati ya, mendekati ke C dan lain sebagainya. Nah, dia kan berarti mepet kan gampangannya, dia menuju ke C ya, semepet-mepet apapun X ke C ya kan. Nah, dia kan gak bakalan sama dengan itu, dia menuju aja, menuju, mendekati ya kan. Dengan kata lain ya, X-nya itu pasti tidak sama dengan C. Dia hanya mendekati, dia menuju, semepet-mepet apapun dia gak akan sama dengan itu. Nah, di sini C di sini itu dinamakan dengan titik klaster. Tuh. Dinamakan titik klaster. Tuh. Paham ya? F menuju ke X bila X menuju ke C ya. Ini kan jika apa? Memenuhi ini. Dimana C-nya ini adalah titik klaster. Tuh. Nah,
berbicara tentang titik klaster, kita masuk ke definisi 4.1.1 ya. Dibuka bartelnya. Ya. Definisi 4.1.1 ya. Misalkan ya, himpunan A ini subset dari himpunan R ya. Nah, titik C elemen dari himpunan bilangan real ya dikatakan sebagai titik klaster dari A, dikatakan sebagai titik klaster dari A ya jika untuk setiap delta lebih dari 0 ya terdapat sedikitnya X elemen dari A di mana X ini tidak sama dengan C, sedemikian sehingga mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta itu. Nah, C dikatakan sebagai titik klaster dari A jika untuk setiap delta lebih dari 0 terdapat sedikitnya itu 1 ya. Terdapat sedikitnya X elemen dari A, mau banyak atau mau berapapun, yang penting itu ada paling nggak itu 1 ya. 1 ya, dimana yaitu X ya, terdapat sedikitnya X ya elemen dari A di mana X-nya ini tidak sama dengan C ya. Sedemikian sehingga mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, dia kan memenuhi ini ya. Perhatikan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta. Ingat di persekitaran ya. Kalau ini kita jabarkan ya, mutlak ini ya, mutlak X dikurangi C kurang dari delta, ini kita bisa tuliskan negatif delta ini kurang dari X min C kurang dari delta tuh. Nah, kalau kita tambahkan dengan C untuk ke semua ruas di sini, maka pertidaksamaan ini itu menjadi C dikurangi delta kurang dari X kurang dari C ditambah delta. Atau ya, kita bisa gambarkan di sini berarti ini ada C ya, dimana persekitarannya ini sepanjang delta ya kan. Di sini sekian. Nah, ini adalah delta, ini delta. Berarti ini adalah C dikurangi delta. Nah, di sini ya, ini seharusnya sama ya. Ini berarti C ditambah delta. Nah, ini kan persekitarannya itu ada sekian ya, sepanjang ini tuh. Masih ingat ya persekitaran ya. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan V delta C ya kan? Persekitaran delta dari C tuh. Nah, terdapat sedikitnya itu X, ada paling nggak itu 1 X ya, elemen dari A, di mana X-nya ini tidak sama dengan C, sedemikian sehingga ini mutlak X dikurangi C kurang dari delta. Atau ini X-nya itu ada di persekitaran ini, persekitaran delta dari C. Berarti di sini ya, itu ini ada X-nya. Paling nggak ada 1 X gitu. Atau kita bisa tuliskan ya, untuk setiap ini ya, untuk setiap delta lebih dari 0 untuk seberang ya, berapapun itu nanti berlaku kalian buat ini ya, jari-jarinya ya kan. Di sini kan dia sebagai jari-jarinya kan. Nah, setiap delta yang kalian ambil itu nanti berlaku ya, persekitaran delta dari C diiriskan dengan himpunan A ya, terus dikurangkan dengan himpunan C ini ya, ya kan, persekitarannya, terus kemudian diiriskan dengan himpunan A ya, diiriskan dengan himpunan A, berarti kan ini ya, misalkan A nya itu sekian ya,
A-nya itu sepanjang ini ya. Berarti kan persekitaran diiriskan dengan A, berarti hasilnya adalah persekitaran ini, sepanjang persekitaran ini ya. Kemudian dikurangkan dengan C, ya kan? Kita ambil C-nya ini. Nah, seharusnya kalau C ini adalah titik klaster ya, berarti hasil dari ini itu tidak bukan himpunan kosong. Itu ada X gitu, ya kan? Persekitaran kita iriskan dengan A, nih persekitaran kita iriskan dengan A, ya kan? Nah, kemudian kita ambil C-nya. Nah, di sini ya, hasil dari irisannya ini itu haruslah tidak sama dengan himpunan kosong, alias ada X gitu. Ada X yang merupakan elemen dari A. Tuh. Atau kalau misalnya A-nya itu lebih kecil ya, misalkan sekian ini A-nya, kan tetap aja ya. Jadi persekitaran diiriskan dengan A, berarti sekian ini ya. Hasil irisannya adalah misalnya sekian ini. Nah, terus kita ambil C-nya ya. Nah, di sini itu haruslah tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti C-nya ini adalah titik klaster. Berarti kalau bukan titik klaster, berarti kan ini ya tidak ada yang memenuhi seperti ini. Berarti nanti hasil dari ini itu adalah sama dengan himpunan kosong. Itu kalau C bukan titik klaster. Tuh. Udah ada bayangannya ya. Oke, kita lanjut ke contohnya ya, biar gak ngawang-ngawang nih. Nah, di contoh 4.1.3 ya. Tuh. Nah, contoh. Di sini didefinisikan A1 ya, himpunan A1 ini adalah semua yang berada di interval terbuka 0, 1. Nih. Nah, ya. Di sana apa? Diberi keterangan bahwa setiap titik-titik ya, titik-titik yang ada di interval tertutup ya, yang ada di interval tertutup 0, 1 merupakan titik klaster dari A1. Tuh. Lah Bu, berarti kalau ini tertutup, berarti 0 sama 1 itu juga termasuk titik klaster dari A1. Iya, Jadi semua titik-titik, berarti ini kan yang ada di sini semua itu termasuk titik klaster dari A1. Nah, 0 sama 1 itu kan bukan elemen dari A1, tetapi dia ikut menjadi titik klaster dari A1 gitu. Nah, oke, kita akan tunjukkan misalnya satu aja ya. Akan ditunjukkan satu itu adalah titik klaster. Nanti demikian juga untuk yang nolnya ya. Akan ditunjukkan satu adalah titik klaster ya dari A1 ini ya, A1 atau yang didefinisikan semua elemen di interval terbuka 0, 1 gitu ya. Nah, terus pembuktiannya berarti ke definisinya ya kan? Berarti gimana? Diambil seberang delta lebih dari 0 gitu ya. Diambil delta lebih dari 0, terus kemudian apa? Terdapat X kan. Nah, kalau terdapat berarti kita pilih ya. Dipilih X yang merupakan elemen dari A1, di mana
ini ya, X-nya itu tidak sama dengan titik klasternya kan, tidak sama dengan C-nya. Di sini C-nya adalah 1 ya. Dimana X-nya ini tidak sama dengan 1. Itu. Ya, berarti nih ya, saya gambarkan di sini adalah interval terbuka 0, 1 ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa 1 ya, di sini ini adalah titik klaster untuk interval terbuka 0, 1. Tuh. Terus gimana? Diambil sebarang delta lebih dari 0. Nah, deltanya kan lebih dari 0 kan, persekitaran maaf itu kayak jari-jarinya kan gitu. Jadi bisa aja ini jari-jarinya sekian ya. Bisa aja dia nih ya antara 0 sampai dengan 1. Saya di sini, saya sini. Bisa juga malah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kan dia sekian sampai sini ya kan? Itu. Jadi di sini kita bagi case ya. X itu berapa sih? Nah, kita bagi case ketika deltanya ya ini antara 0 sampai dengan 1 itu. Jadi sekian gitu. Atau mau dipepet pun bisa gitu. Nih, atau bisa juga deltanya ini lebih dari 1 tuh. Nah, berarti X-nya kita pilih berapa? Kalau deltanya sekian, otomatis ya bener Bu, ada X-nya. Lah berapa? Ini setengah kan di sini. Ini kan deltanya sekian. Ya udah, kalau kayak gitu mau tak buat sekian ya, dia di sini. Ada Bu, ini ada. Ini ada X-nya yang masih merupakan elemen dari A1. Ya udah, kalau gitu deltanya tak buat yang semepet-mepetnya lah. Gitu. Masih ada nggak X yang merupakan elemen dari A1? Ya. Berarti ya udah, kita ikuti aja. Berarti X-nya itu nanti bergantung pada delta yang kita ambil. Gitu. Jadi di sini X-nya adalah 1 ditambah dengan 1 dikurangi delta per 2. Tuh. Ya kan? Kita mau ambil deltanya sekian ya. Pasti kan kita masih menemukan, ya udah kita pepet aja. 1 ditambah 1 itu 2 dibagi 2 itu 1 dikurangi dengan sedikit kan, itu pasti kan ini 2 iya kan, berarti kan dia 1 ini 1 dikurangi sedikit deltanya itu kecil tuh. Nah terus kemudian X ya, ketika ini, nah kalau ini bebas, ini kan deltanya besar ya kan, pasti kan semua yang ada di sini ini bisa jadi X-nya. Ya udah, kita pilih ini aja, X-nya adalah setengah. Kita ambil delta sekian ya. Ada Bu, masih ada X-nya. Berapa? Lah ini setengah. Ya. Setengah kan nggak sama dengan 1. Tuh. Ya kan? Maka dipilih X ini, maka berlaku mutlak X dikurangi 1 dikurangi C-nya ini selalu kurang dari delta itu. Dah? Paham ya? Coba nanti kalian pahami. Coba aja kalian masukkan nanti deltanya berapa kayak gitu. Semepet-mepetnya nanti gimana gitu. Nah, karena mutlak X dikurangi 1 ini kurang dari delta untuk sebarang delta lebih dari 0, maka 1 adalah titik klaster A. Titik klaster dari A1 itu. Nah, terus Bu, 2 titik klasternya enggak, ya kan? Nah,
akan ditunjukkan 2 itu bukan titik klaster, dari A1. Berarti apa? Ya. Kalau di sini kita ambil seberang, ya kan, delta lebih dari 0, berarti kan terdapat delta lebih dari 0. Nah, kalau terdapat berarti dipilih. Dipilih deltanya berapa? Ya, deltanya adalah setengah, ya kan? Berarti dipilih delta ini sedemikian sehingga tidak terdapat X elemen dari A, gitu ya. Sedemikian sehingga tidak terdapat. Nah, ya kan? Berarti apa? Terdapat delta lebih dari 0, ya. Sedemikian sehingga tidak terdapat X elemen dari A, ya kan, A1 yang berlaku ini tidak sama dengan 2 yang berlaku mutlak X dikurangi C nya, calon C nya adalah 2 ya, ini kurang dari setengah gitu. Nah, akan ditunjukkan 2 itu kan bukan klasternya kan. Nah, berarti apa? Terdapat delta lebih dari 0. Kalau terdapat berarti kita pilih ya. Nah, terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga tidak terdapat X ya, elemen dari A1 yang memenuhi ini gitu. Nah, coba ya, kita kan dibuat gambarnya dulu aja. Ini adalah 0 1 2, berarti ini kebesaran ya. Ya udah, ini 2. Berarti di sini ya. Gitu. Nah, di sini deltanya adalah setengah. Ya kan? Ini ya. Berarti kan ini sebagai C-nya kan? Tadi apa? C dikurangi delta kurang dari X kurang dari C plus delta. Ini ya. Oh, berarti di sini ini setengah ya. Ini ke sana ya, dah ini juga setengah gitu. C dikurangi delta berarti sekian sekian. Ini adalah persekitaran ya, persekitaran setengah dari 2. Itu ada di sini ya. Tuh. Ya kan? Terdapat ini dipilih ini sedemikian sehingga tidak terdapat X elemen dari A1 yang ada di sini. Ya enggak? Persekitarannya kan di sini. Ya kan? Ini gimana ya? Tidak terdapat ini yang ini. Kalau yang ini ya, yang sebelumnya ya kan, ini kan kita ambil ini kan C-nya ya, 1 adalah C-nya. Berarti misalkan persekitarannya ada di sini ya. Persekitarannya ada di sepanjang inilah tuh ya. Terus kemudian tadi apa? Diambil ini, dipilih ini sedemikian sehingga ini. Nah, kan ini adalah persekitaran delta dari 1 ya. Terus kita iriskan ya. Kita iriskan dengan A1-nya. Berarti hasilnya adalah sekian. Ini. Dah. Ya kan? Terus kita ambil C-nya, kita ambil 1-nya. Gitu. Nah, di sini kan dia masih ada X elemen dari A1. Kalau gampangannya ya, untuk membayangkannya,
pakai yang ini itu. Untuk setiap delta lebih dari 0 berlaku persekitaran delta dari C diiriskan dengan himpunan A dikurangi dengan titik klasternya ini tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti ada kan, ada sesuatu, ada X gitu. Nah, jadi di sini ya, ini ya, kita ambil persekitaran seberapapun ya, misalkan sekian ya di sini, terus kita iriskan dengan A1 ya kan, berarti kan hasilnya adalah sekian. Terus kita ambil kan dikurangi dengan himpunan C, dikurangi dengan 1, kita ambil satunya. Nah, ini kita kan masih menemukan X yang ada di sini yang masih merupakan elemen dari himpunan A1 gitu ya. Paham ya? Tuh. Jadi kalau yang untuk ini ya, ini adalah persekitaran ya, persekitaran setengah dari 2, terus kita iriskan dengan A1-nya, ini udah himpunan kosong gitu. Atau nih ya, persekitarannya ini V berapa itu? V setengah dari 2 ya kan, kita iriskan dengan himpunan A1 terus dikurangkan dengan C nya ini ya kan, ini kan sama dengan himpunan kosong ini ya, terus diiriskan dengan A1, ini kan A1, ini udah himpunan kosong dikurangi dengan himpunan 2 itu, berarti kan sama dengan apa? Himpunan kosong itu. Jadi nggak ada X yang masih merupakan ini ya, udah nggak ada X yang elemen dari A1. Jadi 2 bukan titik klaster A1, bukan titik klaster A1. Dah. Tuh. Oke, ke contoh selanjutnya ya di video berikutnya.